Ketika seorang suami sudah menjatuhkan talak dengan kata-kata saya akan menceraikan dirimu, maka dalam konteks hukum Islam sudah berlakulah hukum talak itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'duh. Pada episode Mir'ah hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan fenomena yang sering terjadi di keluarga. Ini tidak hanya menimpa di kalangan anak muda, tapi juga sering terjadi di public figure yang sering muncul berseliweran di TV kita. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan talak. Talak ini dalam konteks hukum Islam itu memang hal yang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk dalam bahasa kalau kita merujuk talak itu berasal dari fi'il madhi at-talaqu yatliqu itlaqan. Artinya apa? Melepaskan dan meninggalkan. Dalam konteks hukum Islam, talak itu bisa saja disampaikan secara spontan oleh pihak suami. Ketika seorang suami sudah menjatuhkan talak dengan kata-kata saya akan menceraikan dirimu, maka dalam konteks hukum Islam sudah berlakulah hukum talak itu. Tetapi namun demikian, dalam konteks hukum positif kita, kalau kita mengacu kepada pasal 129 kompilasi hukum Islam, talak yang sudah disampaikan lisan oleh suami itu perlu juga diajukan ke pengadilan. Dalam konteks ini kalau sama-sama Islam, diajukan ke pengadilan agama. Artinya kalau laki-laki atau seorang suami hanya menjatuhkan talak dengan lisan, itu sah secara hukum Islam. Artinya dia tidak boleh melakukan hubungan laki-laki atau hubungan suami istri dalam konteks hukum Islam. Tetapi dalam konteks hukum positif kita, hal yang sudah dilakukan oleh suami yaitu dengan cara menceraikan atau mentalak, itu harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan. Sehingga kalau sudah diajukan ke pengadilan, itu nanti akan diputus oleh majelis hakim berkaitan dengan harta bersama, hak asuh anak, ataupun hak-hak lain yang diputuskan oleh majelis hakim. Untuk mentalak dalam konteks hukum positif ini, itu ada syaratnya. Tidak semuanya bisa langsung mentalak sesuai dengan keinginan laki-laki. Apa saja? Pertama misalnya, si laki-laki atau yang perempuan sudah tidak bisa melakukan kewajibannya baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks kompilasi hukum Islam juga ketika laki-laki meninggalkan istrinya selama 2 tahun, ya, maka itu juga bisa diajukan untuk melakukan talak ke pengadilan negeri oleh perempuan. Atau misalnya tidak 2 tahun tetapi si laki-laki atau suaminya ini sudah ditahan dengan putusan 5 tahun. Maka sang istri pun juga bisa mengajukan perceraian ke pengadilan negeri. Tetapi lagi-lagi keputusan ini harus didasarkan atas putusan majelis hakim. Sekarang ada lagi yang ramai di public figure kita. Apa itu? Ketika pengajuan talak oleh laki-laki kemudian tidak dikabulkan oleh pengadilan, lalu bagaimanakah statusnya? Dalam konteks hukum positif itu tidak berlaku. Karena dalam konteks hukum positif ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya tidak bisa menafkahi selama 2 tahun, meninggalkan 2 tahun atau 5 tahun misalnya, tidak memberikan hak dan kewajibannya, atau misalnya dia berlaku kasar terhadap istri. Nah kalau konteks syarat-syarat ini tidak dipenuhi dalam konteks hukum positif, maka menjadi alasan bagi majelis hakim untuk menolak pengajuan cerai oleh suami. Tetapi lagi-lagi dalam konteks hukum Islam ini sudah terjadi. Oleh sebab itu menurut pendapat saya sebaiknya ketika seorang laki-laki sudah menjatuhkan talak dengan lisan, dengan tegas dia akan menceraikan istrinya, kalau misalnya tidak dikabulkan oleh pengadilan negeri atau oleh pengadilan agama, kalau sama-sama Islam, maka sebaiknya sang laki-laki ini harus rujuk kembali sambil menunggu gugatan yang kedua. Kalau gugatan yang kedua sudah dikabulkan, maka jatuhlah talak di situ sehingga bisa dipisahkan mana hak suami, mana hak harta istri. Siapa yang punya atau berwenang untuk mengasuh anak itu berdasarkan putusan pengadilan. Jadi laki-laki ataupun perempuan tidak boleh serta-merta sesuai dengan keinginannya kemudian mengambil hak asuh anak tanpa ada proses di
pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Saya kira itu pandangan terkait dengan talak yang ada di hukum Islam dan hukum nasional. Semoga ini bermanfaat, kebenaran semata-mata dari Allah, kesalahan itu dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, kita jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.